Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Lokal 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati yaitu Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IAD, IBD, ISD. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang hakikat fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Adapun materi yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, hakikat fungsi nilai, moral, dan hukum. Nilai. Nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia berfungsi sebagai pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Seperti misalnya nilai ketakwaan. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat, berharga bagi kehidupan manusia, baik lahirnya maupun batinnya. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Moral. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak. Dalam bahasa Arab atau kesusilaan, moral mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam kehidupan. Moral juga dapat diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Apabila yang dilakukan seseorang itu sudah sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan yang tertentu, dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan dan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik maupun ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam bentuk hukum pidana. Hukum biasanya dibuat sengaja oleh lembaga-lembaga untuk menciptakan keserasian antar masyarakat. Selanjutnya yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan berasal dari bahasa Arab adil yang memiliki arti tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pas pada tempatnya. Keadilan merupakan pengakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi melalui kerja keras dan tanpa merugikan pihak lain. Jadi, keadilan bisa diartikan yaitu kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga negara dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Ketertiban. Ketertiban berasal dari kata tertib, yaitu teratur. Sedangkan ketertiban di dalam masyarakat yaitu adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban salah satu perwujudan dari keteraturan untuk mendapatkan sesuatu yang tertib di dalam masyarakat.
Diperlukannya suatu aturan atau hukum. Dengan adanya hukum dan norma yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan terciptanya suatu ketertiban atau keteraturan. Kesejahteraan menunjukkan keadaan yang baik di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan baik-baik saja, yaitu keadaan makmur, sehat dan damai, serta kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat maupun negara, karena kesejahteraan telah menjangkau segala harapan dan cita-cita setiap individu dalam suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Masyarakat bermoral sebagai kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika, penting baginya menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang penuh dengan toleransi, tenggang rasa, serta keharmonisan. Orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai rasa dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut dapat dikatakan memiliki nilai moral. Taat hukum. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah dengan ketaatan hukum. Sedangkan ketidaksadaran hukum yang tidak baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab atau akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Membangun kesadaran hukum sangatlah tidak mudah. Tidak semua orang yang memiliki kesadaran akan hukum. Pentingnya bagi kita membangun kesadaran masyarakat yang sadar akan hukum sangat diharapkan. Ketaatan hukum yaitu keajaiban yang harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, problematika nilai moral dan hukum. Moral berkaitan dengan nilai baik buruknya perbuatan manusia. Moral merupakan salah satu bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Hukum dan moral ialah dua hal yang berkaitan. Hukum merupakan dari moralitas. Hukum sebagai norma berdasarkan nilai moral. Artinya, undang-undang jika tidak disertai moralitas, tanpa moralitas hukum tanpa kosong dan hampa. Norma moral dan norma hukum secara ideal seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam kehidupan sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang adil, tertib, damai, aman, dan sejahtera. Namun, pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Sekian presentasi dari saya tentang hakikat fungsi nilai moral dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.